Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Aceh juga memiliki satu komplek perkuburan tentara Marsosi Belanda ketika perang kemerdekaan melawan Indonesia. Di Banda Aceh namanya Kerkhof, letaknya di pusat kota atau persis di depan lapangan Belang Padang yang sekarang di belakang Museum Tsunami. Di komplek perkuburan ini tercatat sejumlah nama-nama tentara Marsosi yang tewas ditebas para pejuang Aceh. Menariknya, selain dari Marsosi berketurunan Belanda, juga ada Yahudi, juga ada Tionghoa, serta nama-nama sejumlah pribumi seperti Suratman, Supajijo, Suijo, dan lain-lain. Lantas bagaimana sebenarnya komplek perkuburan ini? Termasuk satu di antaranya ada putra mahkota Sultan Iskandar Muda, namanya Merah Pupuk. Mengapa dia dikuburkan di sini? Lalu bagaimana situs sejarah ini dirawat? Hingga saat ini pembiayaannya masih ditanggung negeri Belanda. Ikuti sisi lain bersama Saleh Abdullah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Sejarah mencatat, Belanda mengeluarkan maklumat perang terhadap kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873. 2 pekan kemudian, 3.000 lebih pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Jenderal Johan Herman Rudolf Koffler mendarat di Pantai Cermin, Ulele, Banda Aceh. Belanda kemudian melancarkan serangan ke Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi basis pertahanan pasukan Aceh pada 14 April 1873. Pasukan ini dipimpin langsung Tengku Imum Lumbata, pejuang Aceh yang memberi perlawanan sengit terhadap Belanda. Akibatnya, Koffler tewas diterjang peluru penembak jitu pasukan Aceh yang mengendap di balik Semak. Kematian sang jenderal membuat Belanda panik dan mereka gagal menguasai masjid milik kerajaan Aceh tersebut. Beberapa tahun kemudian, Belanda menanamkan pohon gelumpang atau dalam bahasa Latin disebut Sterculia foetida, persis di lokasi tewasnya Koffler. Itu dilakukan untuk mengenang kematian sang jenderal. Pohon itu kemudian diberi nama Kofflerboom. Nama lengkapnya Johan Herman Rudolf Koffler, berdarah Yahudi, sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda dalam agresi pertama untuk menundukkan Istana Sultan Aceh pada tahun 1873. Dia diterjang peluru seorang penembak jitu Aceh ketika sedang berpongah-pongah di bawah pohon beringin
tulis mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Daud Yusuf dalam buku Dia dan Aku, Memoir Pencari Kebenaran pada tahun 2006 lalu. Di tugu makamnya, Komplek Kerkhof Pocut, Banda Aceh, terdapat simbol bintang Daud. Di Eropa, nama Kohler merujuk pada sebuah nama keluarga Yahudi. Kohler tewas menjelang 3 bulan usianya genap 55 tahun. Dalam satu kesaksian menjelang ajalnya menjemput, Kohler berucap, "Oh, Gott, ich bin getroffen." Ya Tuhan, aku tertembak pekiknya. Karir militer Kohler, jenderal kelahiran Groningen 3 Juli 1818 ini, menurut Jos Wilfried Keper dalam The Oorlog tussen Nederland en Aachen pada tahun 1874, merupakan serdadu terbaik, perwira berpengalaman, penuh disiplin, serta orang yang ramah. Ia mulai menjalani karir militer dari pangkat terbawah sejak 3 Mei 1832. Saat itu usianya baru 14 tahun. Ia kemudian menjadi serdadu bawahan dalam jawatan Afdeling Infanteri ke-9 antara tahun 1832 hingga 1834. Ia pun sempat terlibat dalam kampanye militer Belanda di Belgia dan Flandria, tulis Keper. Beransur-ansur ia naik dalam tentara Hindia Belanda menjadi kolonel. Pada 21 Mei 1834. Kemudian 16 Desember 1836 dia mencapai karir. Juli atau 21 Juli 1838 dia sudah mencapai pangkat sersan. Kemudian dimutasi ke tentara Hindia Timur alias Kenil, berpangkat pada 14 November 1839 dengan kapal Batavia di bawah komando J.A. Prong dari Helen Vechtstluis menuju Hindia dan tiba di sana 2 Mei tahun 1840, tulis Keper. Di Hindia Belanda, karir perwiranya menanjak perlahan. Ia sebentar jadi Letnan II. Tahun 1847, Kohler ditempatkan di pesisir barat Sumatera dan pada 4 Oktober dia diangkat menjadi Letnan I. Dia menjadi kapten pada tahun 1852. Kohler pernah ikut dalam ekspedisi militer di Lampung pada tahun 1856. Pada tahun 1857 ia dianugerahi bintang Ridder der Military Wilhelmsorde. Tahun berikutnya ia jadi mayor seusai ditempatkan di Batalion Infanteri kedua pada tahun 1859 dan tahun berikutnya di garnizon di Bangka. Tak lama kemudian Kohler diangkat menjadi letnan kolonel dan 5 tahun kemudian berpangkat kolonel. Sebelum berangkat dalam apa yang disebut pihak Belanda sebagai ekspedisi pertama ke Aceh, berdasarkan keputusan kerajaan nomor 9 pada 7 Januari 1873, ia diangkat lagi menjadi Mayor Jenderal. Kohler dipilih sebagai Panglima ekspedisi militer ke Aceh karena ia adalah salah satu komandan teritorial di Sumatera Barat. Kohler adalah orang yang tepat. Berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon pada tahun 1873 hingga 1875, sudah lama ia sibuk mengumpulkan keterangan militer tentang Aceh. Dalam kepala Kohler ada rencana perang yang sederhana. Begitu menginjak Aceh, ia ingin membangun sebuah pangkalan di sekitar muara Sungai Aceh. Dari situ, pasukan Kenil akan bergerak ke arah istana, tempat kediaman Sultan Aceh sekaligus ibu kota Kutaraja yang sekarang berubah menjadi Banda Aceh. Tujuannya menguasai ibu kota dan akan mempermudah penguasaan wilayah lain. Demikian pikirannya. Masalah utama muncul
baginya. Dan ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Terbukti betapa lemahnya pengetahuan pasukan tentara Belanda tentang Aceh. Mereka tidak tahu letak persisnya istana kesultanan. Kohler memang mengumpulkan informasi soal Aceh, tapi hal itu masihlah minim. Hanya saja dalam panduan kepada para perwira, dia menjelaskan bahwa istana adalah sebuah tempat yang luas dan besar, terdiri dari berbagai kampung dengan banyak sawah, lapangan, kebun kelapa, serta kira-kira 6.000 jiwa yang bermukim. Pendaratan dimulai pada Senin pagi 6 April tahun 1873 saat pasukan Belanda yang pertama mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka didaratkan armada laut di bawah komando Kapten Laut J.F. Koopman. Menurut Anthony Reed, dalam asal mula konflik Aceh 1969, militer Belanda yang dikerahkan untuk ekspedisi itu terdiri dari 3.000 serdadu. Dalam catatan lain, perang kolonial Belanda di Aceh, menurut catatan Tengku Ibrahim Alfian, kekuatan armada Belanda terdiri dari 6 kapal perang, 2 kapal angkutan laut pemerintah, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, dan 5 kapal layar yang masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut, 3 untuk pasukan artileri, kavaleri, dan pekerja, 1 untuk amunisi dan perlengkapan, serta 1 untuk persiapan orang sakit atau cedera. Angkatan Perang Belanda seluruhnya terdiri dari 168 perwira, 140 orang Eropa, 28 bumi putra, 3.198 bawahan, 1.098 orang Eropa, 2.100 bumi putra, 31 ekor kuda untuk perwira, 149 ekor kuda untuk pasukan, dan 1.000 orang pekerja paksa dengan 50 mandor, 220 orang perempuan bumi putra yang terdiri dari 8 orang untuk tiap kompi, serta 300 orang laki-laki bumi putra sebagai pelayan pembantu para opsir atau perwira Belanda. Setelah mendarat pada 6 April 1873, pasukan Kohler harus 4 hari mengalami pertempuran. Dalam 4 hari itu, bangunan megah yang mereka kira sebagai benteng Sultan Aceh berhasil direbut pada 10 April 1873. Ternyata bangunan itu adalah Masjid Baitur Rahman. Tentu orang-orang Aceh tidak terima masjid mereka dikuasai kaum yang disebut sebagai kafir atau kafir. Akhirnya malam itu juga daerah yang diduduki dilepaskan karena serangan gencar pasukan Aceh, tulis Tengku Ibrahim Alfian dalam Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. Kohler menyuruh meninggalkan benteng itu karena menurut dia pasukan terlalu letih untuk dapat bertahan dalam posisi yang begitu terancam. Segera pula orang Aceh menduduki masjid itu dengan kemenangan. Masjid itu pun lalu berusaha direbut kembali oleh Kohler dan pasukannya pada 14 April dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Tetapi tembakan pembidik atau penembak jitu dari pasukan Aceh telah merenggut nyawa Kohler, sehingga rencana penyerangan selanjutnya menjadi tak terkendali. Saat itu seluruh ekspedisi kehilangan semangat. Pengganti Kohler, Kolonel Van Dalen, tak diberi rencana lanjutan oleh Kohler yang malang itu. Namun sebelum benar-benar mundur, pasukan Belanda terus berusaha menghantam benteng Aceh di tengah ganasnya pejuang Aceh yang tak takut mati. Pada 16 April
2 batalion militer Belanda berusaha menyerang tempat yang dianggap istana itu. Tapi lagi-lagi mereka harus mundur dengan meninggalkan 100 orang tewas dan luka-luka. Kolonel Van Dalen dan para perwiranya pun memutuskan untuk mundur. 3 minggu kemudian mereka sudah kembali di atas kapal-kapal mereka setelah menghadapi perlawanan paling sengit yang dihadapi militer Belanda di Hindia Timur. Jenderal Mayor Kohler, Panglima Belanda, terbunuh pada 14 April dan Belanda menderita kerugian besar. Menurut catatan Paul, kematian Kohler membuat perasaan duka yang mendalam bagi kerajaan Belanda. Sebulan kemudian atau 18 Mei 1873, Raja William III mengunjungi ayah Kohler di Groningen. Sementara di nisannya di Komplek Kerkhoffspoort terpahat bintang Daud. Pada 19 Mei 1978, pemerintah daerah istimewa Aceh melakukan penguburan kembali tulang belulang Kohler. Tersimpan di dalam kotak berbalut bendera triwarna Belanda. Seorang perwira militer Belanda, Kolonel Bregen dari pasukan Marsosi Bakongan, mengangkat kotak tersebut. Diapit oleh 2 orang pendamping berpakaian adat Aceh. Prosesi ini disaksikan para pejabat daerah Aceh, termasuk Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Muzakir Walad dan Wali Kota Banda Aceh Ja'far Ahmad, serta Kolonel J. Linzel, saat itu sebagai atase militer Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Perang Aceh akan terus bergolak hingga 1910 di era Gubernur Militer Van Hodge dengan penasehatnya yang terkenal Sunok Hokronyo, seorang orientalis yang menyamar selama 2 tahun untuk mengenal masyarakat Aceh. Meski begitu, perlawanan rakyat Aceh secara sporadis masih terus berlanjut. Lantas, bagaimana dengan pohon gelumpang yang ditanam sebagai petanda tempat tewasnya Kohler? Seiring perkembangan zaman, pohon itu pun semakin tua kemudian mati. Tahun 1988, Gubernur Aceh Ibrahim Hasan menanamkan pohon jenis yang sama di lokasi semula. Tujuannya sebagai petanda sejarah kematian Jenderal Belanda. Di sana ikut dibangun monumen atau prasasti yang bertulis tanggal 14 April 1873. Di tempat ini Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas dalam memimpin penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh 14 Agustus 1988. Gubernur Ibrahim Hasan. Tapi kini pohon tempat tewasnya Mayor Jenderal Kohler sudah ditebang oleh para pekerja proyek perluasan Masjid Raya Baitur Rahman beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan prasastinya. Sejumlah pohon kurma yang ada di daerah masjid juga bernasib sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.